Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dan telah memberikan kita nikmat iman maupun nikmat ihsan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Kumaha ibu-ibu damang? Kompak, semangat ibu-ibu. Nuju raga nama nuju sehat, pami dompet taman hentenya ibu. Raga nama nuju sehat, pami dompet namun nuju teu sehat gitu. Sebenarnya kan sebelumnya Bu mohon maaf yang harusnya menyampaikan materi ini bukan saya. Cuman tadi ada informasi punten pangabadalkeun cenah. Punten pangabadalkeun mangga Ibu ku Bu Erna pangintanya Ibu yang harusnya ku Bu Erna dibadal sama saya. Nah, bisa takutnya kan ada anggapannya dari ibu semua, kok kenapa ini apa hari tiba-tiba ikut ngisi gitu, tiba-tiba ikut ngisi kayak yang gimana gitu takutnya ya ibu. Untuk sebenarnya mah awalnya tuh saya pengen nyoba kita belajar ilmu nahwu, cuman dipikir-pikir lagi berat juga ibu-ibu, berat juga. Saya ditimbang-timbang lagi, saya pengen coba, pengen ajarin coba. Kan sebelum ke ibu ke pemuda-pemuda kesini ke Prisma itu pernah tuh belajar nahwu dari mulai apa kalam, apa mubtada, apa khobar, apa fi'il, apa fa'il. Itu mereka pada bingung semua. Wah, apalagi nih ibu-ibu kayaknya pada ngulang semua. Nah, saya ganti ubah tuh ke tadi yang ke ibu saya. Coba kita ganti aja materinya dengan judul Hikmah Malam Nuzul Quran. Mungkin materi ini belum tepat ya ibu, cuman kita sharing-sharing aja. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 menerangkan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan dimungkinkan jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan apa ya ibu? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Diturunkan di mana ibu-ibu? Diturunkan di Gua Hiro pada tahun pada tahun oh, belum tahu ini ibu. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro di Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaranya siapa? Melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi ibu-ibu. Ingat-ingat 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Coba dicatat ibu-ibu, coba dicatat. Nah, ada sebuah penelitian ibu-ibu, sebuah peneliti dari NASA yang namanya Cornell. Dia itu seorang ilmuwan NASA yang terkenal di Amerika sana. Beliau itu lagi iseng-iseng pada suatu malam beliau lagi iseng-iseng
Kita cerita dulu ya Bu, cerita dulu. Dia itu iseng ibu-ibu, si Kard itu iseng-iseng. Coba pengen ngelihat apa buat pengukur itu Bu namanya? Bukan styrofoam, kayak terowong gitu. Yang buat ngelihat bintang, teropong, itu. Mungkin teropong ya. Nah si Karnet itu ngelihat tuh di lewat teropong ke langit-langit. Dia tuh aneh. Kok ini kenapa semua bintang itu nggak ada? Nah, dia ngelihat ke arah barat ada sebuah cahaya yang terpancar dari arah Ka'bah, dari Ka'bah. Kok ini kenapa gitu? Kok ini ada apa? Ini malamnya ada apa di hari ini teh gitu ibu-ibu? Ada apa? Diteliti lagi, ternyata malam itu malam nuzul Quran. Nah, karena itu sangat kaget, baru tahu gitu. Karena itu baru tahu. Kok ini ada fenomena yang tidak terduga. Kan biasanya yang NASA itu kan ibu, kalau ada kayak fenomena-fenomena pasti tahu ya ibu dengan penelitiannya. Cuman ketika malam nuzul Quran terpancar sinar ke atas dari arah Ka'bah, itu karena kaget. Kok ini ada apa gitu? Malam nuzul Quran itu ada apa? Kaget gitu ibu-ibu. Kaget. Setelah dicari tahu oleh si Karnet ini, ternyata pas itu di malam nuzul Quran, semua bintang dan bulan itu tidak ada. Semua seakan-akan tunduk pada malam nuzul Quran. Tunduk, seakan-akan tunduk. Ini si Karnet aneh. Kok ada ini fenomena yang kayak gini? Dia tuh nanya-nanya, ini fenomena apa? Nah, pas di pegawai NASA itu ada seorang muslim. Karena ini tuh malam nuzul Quran. Beliau langsung tertekun dan pada detik itu juga beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam dan menyebarkan semua fenomena itu. Tapi di sisi buruknya Karnet dipecat dari NASA. Karena NASA tidak mau menyebarluaskan fenomena nuzul Quran kepada dunia. Karena NASA tidak mau semua umat yang di barat itu masuk Islam, tidak mau. Jadi si Karnet dipecat, tapi Karnet nggak apa-apa, yang penting saya dapat hikmah gitu. Yang penting saya dapat rahasia yang kali-kali ini saya cari gitu. Nah, dari ayat yang tadi saya bicarakan bahwa Allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu rahmat bagi manusia. Fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat Allah lah kita bisa membaca Al-Quran. Benar gak ibu? Benar gak? Di bulan Ramadan mungkin hati kita itu seakan-akan pengen gitu berbuat baik Bu. Mungkin ini materinya bukan untuk sekarang ya Bu, cuman untuk nanti aja, bebas. Nah, di bulan Ramadan itu guru saya pernah bilang seperti ini. Sebangor-bangorna santri cenah, sebangor-bangorna jelema, pas bulan Ramadan mah pasti sadaya nage tobat cenah. Pasti sadaya nage ngiring tobat cenah. Pasti dengarna rajin teh pasti rajin cenah di bulan Ramadan. Nah, apa itu hudalinas? Hudalinas yaitu bimbingan dengan kelembutan dan penuh kasih sayang oleh Allah. Bimbingan Al-Quran itu bimbingan ibu-ibu, bimbingan kehidupan kita. Al-Quran, coba di Al-Quran menerangkan bahwa ketika perempuan lagi haid tidak boleh ditiduri, maaf ya Bu, dalam tanda kutip ditiduri ya oleh sang suami. Kenapa? Nah, satu peneliti di Amerika meneliti, kok ini kenapa perempuan yang haid
tidak boleh ditiduri oleh suaminya. Kan kalau di barat sana mah mungkin gas-gas aja ya ibu, maaf ya ibu, rada vulgar bahasanya. Mungkin yang di luar sana itu nggak apa-apa, mungkin kalau head lagi tuh nggak apa-apa kita berhubungan intim atau itu nggak apa-apa. Tapi Islam mengajarkan bahwa ketika sang istri head, sang suami tidak boleh mempergauli sang istri. Ditelitilah oleh peneliti di Amerika. Beliau ambil sampel dari istrinya, diambil dari si darah kotornya itu ibu, maaf ya ibu, si darah kotornya itu diteteskan kepada tumbuhan. Nah si tumbuhan itu dalam jangka waktu 1 menit itu mati ibu-ibu. Jadi ketika kepunyaan laki-laki masuk ke vagina, itu seketika racun yang ada di vagina itu masuk ke laki-laki dan menyebabkan penyakit yang tidak terduga, contohnya HIV atau yang lainnya ibu. Nah di situ beliau tahu, oh ini nggak mungkin ini dibuat oleh manusia, ini nggak mungkin dibuat dengan semata-mata, nggak mungkin ini kitab ini, nggak mungkin tiba-tiba ada contoh kayak Injil, Zabur, Taurat itu kan sudah banyak yang bikinnya banyak kan. Dari mulai Injil apa, Zabur apa kan banyak. Jadi seakan-akan itu tuh dipalsukan lagi. Sebenarnya mah Al-Quran, Jibril, Al-Quran, Injil, Zabur itu satu visi ibu-ibu, satu visi sama semua. Cuman sama umat terdahulu itu diganti-ganti semuanya. Jadi beda. Nah ini Al-Quran itu tidak ada yang bisa menggantikan. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran itu salah, itu bisa dibilang dosa kalau kita tidak tahu ibu-ibu. Kita contoh bismillah, kita baca jadi basmalah, kan beda itu tuh, cuman beda harkat doang, tapi salah arti. Bismi mah dengan menyebut namamu, basma gak tahu apa kan itu artinya ibu, beda. Nah Al-Quran ini penuh bimbingan ibu. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, kita masuk ke kehidupan di sekarang. Asa antakrahu sayan wa huwa khairul lakum. Nah, ini bimbingan bagi kita yang seakan-akan tidak menerima takdir. Asa antakrahu sayan wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Contoh, kita pengen apa? Contoh, mungkin anak-anak ibu yang di sini pengen sekolah kemana, pengen kuliah yang di PTN terkenal, tetapi sama Allah tidak dikabulkan. Kita kan seakan-akan, kok ini Allah nggak adil sama kita. Padahal kita kan sudah melakukan apa-apa yang kita lakukan, sudah bahkan tahajud setiap hari pun sudah. Tapi kok Allah ini seakan-akan tidak adil bagi kita. Kenapa? Apakah Allah tidak sayang? Kok Allah sama kita jahat, tapi sama orang kafir itu baik? Kok Allah ke kita tiap hari ngasih cobaan, tetapi kok Allah ngasih ke orang kafir ngasih nikmat? Kok kenapa? Apakah Allah sayang ke kita? Allah sayang bu, Allah sayang. Ingat kemarin ada kata istidroj, ya, ada kata istidroj. Nah, kembali lagi ke ayat tadi, boleh jadi kamu tidak menyukai yang oleh takdirkan kepadamu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi misal contoh ya ibu, saya pengen masuk UGM, saya pengen masuk UPI, tapi saya nggak keterima di UPI, di UGM. Saya tiba-tiba ke Allah, apa sih Allah jahat? Seakan-akan kita mau vonis Allah itu jahat ke kita. Kok Allah gitu sih nggak baik ke kita? Tapi ketika kita hadir Allahnya, kita tahu Allahnya itu semuanya nggak. Oh ya udah, mungkin ketika saya kuliah di UPI, di UGM, mungkin saya udah hamilin anak orang, maaf ya ibu. Mungkin saya udah masuk ke terjerumus dunia minum minuman dan obat-obat terlarang. Mungkin gitu kan ibu, mungkin aja.
Mungkin ketika kita masuk UPI, UGM mungkin kita tidak mampu untuk membiayainya. Kalau kita masuk UGM, masuk UPI atau yang mana, kalau kita pengen sesuatu mungkin itu baik atau tidak buat kita. Contoh kita pengen mobil, pengen rumah, tapi Allah enggak ngizinin. Kenapa? Ya Allah kan itu kan tapi secara logika Ibu itu kan berguna buat kita, buat kemana-mana. Contoh kita pengen rumah itu kan berguna banget buat kita. Kenapa ya Allah kok nggak dikasih? Saya tahu kata Allah, saya tahu kamu pengen ini. Tapi ketika kamu mempunyai mobil, ketika kamu mempunyai rumah, takutnya kamu sombong, takutnya kamu takabur, takutnya kamu sombong kepada orang lain. Dan saya nggak mau gitu. Nah itu yang disebut rahmat dari Allah, bimbingan dari Allah. Wa sa'an tuhibbu sayyan wa huwa sarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Yang di sini paham ya Bu mungkin? Yang tadi yang saya jelaskan. Nah, itu ibu-ibu. Dalam keadaan apapun ingat ibu-ibu, Allah tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah selama 40 hari tidak menerima wahyu. Selama 40 hari beliau tidak menerima wahyu. Beliau bingung. Kok ini saya dari Tuhan, dari Allah, gak ada petunjuk. Dari situ umat bukan umat Bani Israel, umat Rasulullah itu semuanya pada kacau semua ya Ibu. Dan beliau tidak tahu ini harus gimana. Kan beliau itu utusan Allah. Otomatis kan Rasul itu menunggu perintah dari Allah. Nah, selama 40 hari seakan-akan beliau ditinggal oleh Allah. Kok ini Allah gak ada petunjuk buat saya gitu. Tapi kan kalau kita ya Ibu, contoh kita dikasih kesusahan. Kok ini Allah kayaknya nggak sayang sama kita. Kok ujian itu bertubi-tubi gitu ke kita teh. Gimana seakan-akan kalau bahasa Sundanya mah kukulutus lah ke Allah teh ibu-ibu. Kayak yang kok Allah tuh nggak baik buat kita. Tenang. Jalankan kita Rasul aja selama 40 hari diseakan-akan ditinggal oleh Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Enggak kayak kita kan? Mungkin enggak kayak kita. Kita ketika mempunyai masalah kacau, gelisah, gimana? Tapi kan Rasul beliau sholat. Nah, ibu-ibu membahas sholat. Sholat itu terapi psikologi, ibu-ibu. Ketika tangan diangkat, Allahu Akbar, itu tenang, ibu-ibu. Tenang. Ada suatu orang, itu temannya guru saya. Beliau adalah mantan pemabuk, mantan penjudi lah yang lain. Beliau seketika tobat. Nah, beliau cerita ke guru saya namanya Bapak Kiai Jindang Ishak. Kandang cenah. Kok aneh ya cenah? Kenapa? Saya ketika takbir saya ngelihat surga cenah. Ketika saya takbir Allahu Akbar, saya memejamkan mata. Ketika saya membacakan surat Al-Fatihah, saya buka mata saya ngelihat di depan saya ada emas. Kok ini dari mana gitu emas? Padahal di masjid biasa gitu ibu-ibu. Ini di mana gitu. Beliau gak mau memberikan sholatnya. Ketika sujud dia sujud ke emas. Ketika ruku dia melihat emas. Beliau seakan-akan gak mau menyelesaikan sholatnya, gak mau. Ketika salam itu emasnya itu sudah tidak ada. Nah, si beliau ini nanya ke guru saya, itu apa? Apakah itu petunjuk atau apa? Tos cenah ieu mah hudalin petunjuk ti Allah cenah. Ieu teh kanyaah ti Gusti cenah ieu teh.
cing percaya cenah, cing percaya bahwa Allah mah mau ninggalkeun anjeun cenah. Allah mah mau ninggal moal. Nah di situ setelah kembali lagi ke yang Rasul ya Bu. Setelah 40 hari turunlah surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membencimu. Mau sekotor, maaf ya Bu, mau sekotor apapun itu dalam tanda kutip kita berbuat dosa. Mau sedosa kita apapun, mau sebanyak apapun dosa itu, segunung galunggung, segunung mangayang itu Allah kecil. Laut aja bisa dibelah sama Allah, apalagi gunung. Laut aja bisa diganti sama merah, apalagi dosa kita. Kecil Ibu. Dosa kita seket tai kuku lah kalau kata kasarnya mah ibu-ibu. Tapi saya seakan-akan merasa kok saya butuhnya aja ke Allah itu. Butuhnya aja gitu kalau kita lagi susah, ya Allah, kok gini amat ya Allah, hidup teh ya Allah. Bener kan Ibu? Kalau kita lagi nggak punya duit, ya Allah, nah rezeki teh aya wae gitu. Suami nuju seret, amukan ka suami teh nya bener. Nah kurang ieu, nah kurang bapak, ayah nah kurang gitu. Kok hidup teh asa kumaha gitu. Nah, ketika kita senang, wah lupa ka Allah teh. Lupa sama Allah teh, lupa siapa yang ngasih rezeki lupa gitu, lupa. Kita susah, ya Allah punten ya Allah gituan kan, seakan paling sedih gitu, seakan paling riut, nah gitu cek Sunda mah masalah teh. Tapi enggak kan, sok aja kembali ke Allah. Allah suka. Ingat kata-kata yang kemarin ya ibu, Allah lebih menyukai pelaku maksiat yang sering berbuat tobat daripada orang yang soleh tidak pernah merasa salah. Tobat maksiat tidak apa-apa. Allah senang malahan ibu. Allah senang. Tobat maksiat Allah senang. Daripada kita soleh, wah kita hafal Al-Quran, hafal sebab nuzul Quran, hafal kitab tabung, tapi kita sombong. Ketika kita dikritik oleh orang lain, ada orang mah pinter, ada orang mah bisa. Naon maneh? Maaf ya Bu kalau orang kasar. Naon anjeun wawanian kritik abi, nabi mah pinter tibatan anjeun ge. Naon anjeun wawanian kritik abi tah. Naon anjeun kitu, naon anjeun kieu tah. Kitu kan sakarana gitu ya, Bu. Tapi sok aja kembali ke Allah. Allah bahan nunggu kita Ibu. Allah nunggu kita. Ingat sekali Bu yang kemarin saya sampaikan kepada Ibu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Caranya itu Ibu. Coba Ibu ketika mendapatkan musibah, coba sabar dulu. Evaluasi dulu. Sabar, kita sabar. Ya Allah. Kalau orang yang emang sudah paham Ibu, sudah ya teh sama Allah aja. Ketika dapat musibah, wah ini Allah lagi heureuy katanya teh. Guru saya gitu Ibu di pesantren. Beliau pernah tabrakan dan beliau dalam satu waktu itu juga rumah beliau kemalingan. Kata beliau apa? Kena ada teman sanes. Saya nanya, Pak, emang Bapak terlebar gitu mobil, terlebar gitu rumah kerampokan? Keun kaki balik deui cenah. Keun da eta mah sanes nu abi cenah. Titipan eta mah. Keun bae cenah. Jiga nu teu boga Allah wae cenah tah kitu ka saya teh. Saya pikir oh iya benar. Jadi seakan-akan ketika kita sudah tanam hati, ya udah, oh ini seakan-akan Allah tuh, oh ini mah bercanda kalau teh. Aduh, cobaan lagi. Oh ya udah nggak apa-apa, sabar dulu aja. Nah, gimana caranya? Minta ke Allah. Jangan kita memvonis diri kita sendiri.
Kok saya gini? Kok saya gitu? Kok saya nggak bisa? Kok saya gini? Minta ke Allah caranya. Jangan dikit-dikit masalah IG, SW. Bener kan? Saya kalau lihat teman-teman ya Bu, di teman-teman grup, kenapa sih masalah tuh tiba-tiba datang? Saya suka aneh, tapi Bu, suka aneh tapi enggak saya langsung kayak gituin ya Ibu, enggak. Kunaon atuh tanya gitu tah. Nanya cenah Allah teh asa teu sayang ke saya teh cenah. Saya pengen kuliah teh meni hese-hese teuing cenah. Belajar sudah cenah, iya sudah. Allah teh jahat cenah. Lah gitu cek saya teh. Gini weh kecilnya. Kamu makan di siapa? Cek saya tanya. Nyati ibu saya cenah. Ibu kamu di mana ti ayah saya? Ayah kamu di mana? Ngahulang tah. Sok di mana coba ayah kamu? Duka di mananya cenah. Sok pikir coba. Kamu seakan-akan kayak yang gak percaya gitu Allah teh. Ketika kamu percaya sama Allah, udah Bu tenang Bu tenang. Tenang seakan-akan dunia tuh sudah digenggam sama kita. Allah tidak mengalahkan tentara yang mengejar Nabi Isa, tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Allah tidak memadamkan api untuk Ibrahim, tapi Allah membuatnya dingin. Allah tidak menghilangkan lautan untuk Nabi Musa, tapi Allah membelah, enggak menghilangkan. Jadi sebenarnya ibu, setiap masalah apapun, setiap sebesar apapun masalah itu pasti ada jalannya. Inna ma'al serius Roh, percaya ibu, percaya. Tempel ibu, kalau ibu punya mobil ya ibu tempel stiker Inna ma'al usri yusra. Biar ketika kalau di belakang kita ada yang lagi, ya Allah capek hidupnya gimana, ngelihat tuh stiker di belakang mobil kita, wah Inna ma'al usri yusra. Jadi kan ketika dapat pahala gitu ya ibu, bener tuh, mah harinya ibu. Nah gitu coba. Caranya gimana? Yang pertama sabar dulu, terima dulu, lalu kita pinta ke Allah dengan cara kita curhat. Gimana curhatnya? Boleh dengan doa, boleh dengan Quran, boleh. Jujur Bu, saya tanyain ke ibu saya kalau baca Quran itu kadang kalau ada masalah aja Bu. Kalau saya lagi bingung, jujur, bodohnya saya gitu, kenapa? Kok saya baca Al-Quran kalau lagi butuh ke Allahnya aja? Saya coba, kan katanya ya Bu, katanya coba kalau pusing mah healing cenah. Tetap pusing Bu, pusing mikirin kuliah, mikirin kerja, mikirin gimana. Coba sok kalau pusing mah healing cenah. Kok ini pusingnya nggak reda-reda gitu, kok ini riatnya nggak reda-reda. Pak Salim bilang baca Quran atuh cenah. Sok baca Quran gerak. Saya awalnya ragu-ragu Bu, asli. Baca Quran apa sih manfaatnya baca Quran gitu? Padahal kan masalahnya kita, masalah pengen itu kok baca Quran, kok sholat, kok berdoa. Cek Pak Salim teh, sok baca Quran cenah. Pak Salim teh, oh saya sok cenah baca Quran atuh. Ulah ngadon ulin we cenah. Sok baca Quran. Dicobain sama saya Bu. Saya baca Ar-Rahman. Pas sadaqallahul adzim. Tenang Bu, sumpah. Seakan-akan masalah tuh beres gitu. Saya coba nanya ke teman saya, kamu kalau ada masalah kemana larinya? Maaf ya Ibu, teman saya selain banyak yang santri juga ada yang nakal-nakal. Saya nanya, kamu larinya kalau ada masalah kemana? Wah mabuk, cenah. Insya Allah, enaknya kayak gimana sih? Kita neguk air itu tuh pikiran hilang, cenah.
Ya gitu, ya. Saya nanya lagi ke teman saya yang notabene hafal Quran dia, hafal Quran. Kamu kalau ada masalah kemana larinya? Sholat, baca Quran, kemana deui atuh? Malahan marah. Saya tuh dimarahin. Bodoh pahri kamu mah cenah. Buat apa diciptain Quran? Buat apa Nabi Muhammad naik ke atas Isra Mi'raj? Buat apa? Buat apa sok coba ketika ada masalah kamu larinya jangan kayak gitu. Coba baca Quran. Lega. Dan itu kebukti sama saya. Iya Bu, lega. Seakan-akan masalah itu beres. Sehari sudah itu ada aja Bu. Masalah yang beres itu ada aja. Pasti Bu. Ingat. Nah. Ibu kalau memahami azan, coba kita buat apa sih sholat? Saya pengen nanya, buat apa sholat Bu? Buat apa sholat ibu? Cuman gitu-gitu doang, buat apa sholat? Kewajiban, lagi kewajiban apa Bu? Komunikasi dengan Allah, betul. Coba kalau ibu-ibu pengennya kita tuh merasa bahagia, benar gak? Kita pengen merasa bahagia terus. Coba ibu-ibu ketika mempelajari adzan, hayya 'alas shalah. Sudah hayya shalah langsung hayya 'alal falah kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tunaikanlah sholat. Kita nanya, buat apa ya Allah sholat? Langsung jawab sama Allah, hayya 'alal falah. Untuk meraih kemenangan kamu, untuk meraih kesuksesan kamu, untuk meraih kebahagiaan kamu, sholat. Sholat ya ibu, sholat. Bahkan guru saya pernah berpesan kepada saya, sebangor-bangornya kamu, ketika sholat, ketika azan, sok sholat. Tolong pohon karena sholat mah. Karena itu bentuk pengabalan kita kepada Allah. Buat apa lagi kita di dunia ini? Pesan buat yang mau keluar pesantren. Sok, teman saya saya pernah main ke daerah Dago atas, ke Dago atas. Saya ke suatu tempat tongkrongan. Kalau anak-anak zaman sekarang mah tongkrongan kafe ya ibu, tak kafe. Sama itu sama teman saya. Dia itu keadaan nggak sadar diri, udah minum. Mungkin kurang lebih itu minumannya. Saya kurang tahu ibu apa nama minumannya. Saya tanya, minum apa kamu? Minum ini. Dia nggak mau sholat. Dia dulu, jujur ibu, saya sayang ke dia. Dia dulu penghafal Quran, bahkan 20 juz dia sudah hafal. Cuman karena pergaulan mungkin beliau kebawa-bawa. Ketika itu azan isya dikumandangkan ibu. Saya bilang, saya ngajak sholat, yang lain sholat, tapi dia enggak. Kok kenaon teh sholat? Kata saya tanya. Kan cenah yang udah minum mau nggak boleh sholat 40 hari dalam fikih. Gitu kan? Ketika kita minum, kita seakan-akan gak diterima 40 hari. Sholat teh heula kata saya teh. Sok sholat heula. Embung cenah bisi teu diterima. Sholat heula. Hidayah mati mana we kata saya teh. Sok sholat heula sholat. Embung bisi diterima. Belum adus cenah. Sholat heula teh saya teh sok. Beliau dalam keadaan mabuk. Kurang setengah, kurang sadar. Sholat heula kata saya teh sok. Enggak mau, nanti sholat saya diterima. Mau diterima apa diterima atau enggak, sholat dulu. Sholat. Beliau sholat. Udu kan dalam keadaan mabuk itu tidak sadar ya bu. Udu ge jadi salah. Anu asalna tangan heula, ieu kaki heula bu. Kaki heula. Saya ditepaknya salah. Tangan heula sok, tangan heula saya teh. Sok terus mulut terus hidung, sok sholat. Soknya saya takbir. Allahu Akbar. Saya enggak ikut sholat tapi saya
perhatiin. Saya pengen tahu sih gimana orang mabok sholat. Masya Allah lebih khusyuk dari saya, Bu. Kok saya aneh gitu, Bu? Saya nggak minum, saya nggak makan obat terlarang, kok saya sholat nggak husu-husu. Kok tapi dia yang minum, yang makan obat kok husu banget, bahkan nangis. Aneh, Bu, saya. Justru saya ambil pelajaran, oh iya, hidayah itu datang dari mana, dari mana aja. Gak ada halangan buat sholat. Lagi di kereta tinggal sholat bisa. Kiblatnya kan harus kiblat di mana-mana. Kan ke Ka'bah, Ibu, kiblat ke Ka'bah. Nggak apa, sholat aja. Kan kalau kita lagi di kereta kan suka belok-belok gimana, itu gimana, nggak apa-apa, sholat aja. Kita lagi sakit gimana, tinggal duduk. Kita nggak bisa duduk, tinggal berbaring. Kita nggak bisa berbaring, tinggal kicep. Kita nggak bisa, mati aja. Sholatin aja, benar, Bu, sholatin. Nggak ada alasan, Bu, buat nggak sholat. Apa sih yang Ibu kejar gitu di dunia ini, apa? Selain Ibu takut mati nggak? Buat apa takut, pun juga mati. Siapa tahu kan yang mati duluan itu saya. Siapa tahu kan? Siapa tahu 1 jam kemudian saya nggak tahu ada di mana. Yang jadi itu apa? Bekalnya, Ibu, bekal buat pulang. Contoh gini, kita mau berangkat, mau mudik, tapi kita nggak bawa bekal apapun, cuma langsung aja gerbus ke Garut kemana. Kita nggak punya bekal, kan kacau, Ibu, ya, kan kacau gitu, kacau. Coba kalau kita sudah berbekal dari sebelum-sebelumnya kan kita sudah siap. Begitupun kita di dunia. Di dunia itu bakal capek. Ibu, capek pada capek. Hidup kadang capek, Ibu, semua juga capek. Yang jadi itu apa? Bekalnya buat kita, bekal dari dunia untuk akhirat. Nah, gitu. Kalau diri sudah ada Allah, orang yang mau ngajak kita tuh, biarin aja, weh. Kita sudah tertanam diri kita ada Allah gitu. Udah yang Allah ini. Kau mah bodoh. Udah yang maafin sama Allah. Dia bilang yang bilang bodoh itu, dia yang mengejek bodoh itu seakan-akan pintar, karena ya pintar. Dia belum tahu yang mau pintar siapa. Jadi ketika kita diejek, ketika kita dihina, EGP, emang gue pikirin. EGP gitu, emang gue pikirin gitu ya. Jangan takut ditinggal rezeki. Takutnya ditinggal yang punya rezeki. Jangan takut ditinggal dunia. Takutnya ditinggal oleh yang punya dunia, Ibu. Nah gitu. Saya tadi buat lanjut. Badai saya kedap. Masih ada waktu 7 menit lagi. Nah gitu, Ibu. Hikmah Al-Quran itu banyak sekali. Banyak. Bahkan Abu Bakar, gak tahu, maaf Ibu kalau salah. Abu Bakar, beliau berkata bahwa seseorang yang mempelajari 1 huruf saja kepada orang lain itu pahalanya bakal terus, ya, Ibu. Contoh, maaf ya, Bu, kita sebagai orang tua kepada anak mengajarkan alif bata, itu kan sepele, tapi enggak. Coba, saya kan belum jadi orang tua, ya, Ibu, belum menikah, nggak tahu enggak. Masih lama, Bu, nikah juga, nanti kuliah dulu baru nikah. Amin. Nah coba ibu-ibu, coba masih dicari, Ibu.
Dicari. Nah, jodoh mah nanti juga. Coba ibu boleh anak ibu disuruh belajar kemana karena carilah ilmu sampai ke negeri Cina, Cina. Tapi ketika Al-Fatihah mohon ajarkan oleh ibu, oleh orang tua, kita, oleh ibu sendiri coba. Soalnya Al-Fatihah itu berguna banget buat kita sholat. Al-Fatihah kan yang jadi tumpuannya. Pembuka Al-Quran Al-Fatihah. Bener gak ibu? Coba ketika kita punya anak, ajarkanlah yang paling pertama itu surah Al-Fatihah. Karena ibu itu Madrasatul Ula. Madrasatul Ula itu sekolah pertama. Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, itu mungkin ibu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang tidak mengenakan. Mungkin ibu-ibu kalau di sini kan saya tahu lah ya. Pasti ada yang lebih pintar dari saya, ada yang lebih bisa daripada saya. Mohon maaf ini salah, boleh kritik saya langsung. Itu bagus malahan bukan bagi saya. Kok ini teh salah, ini teh gini, boleh langsung kritik ke saya, silahkan. Saya nerima banget. Karena di sini saya bukan berarti menceramahi ibu-ibu semua, karena saya itu tidak pantas untuk menceramahi ibu-ibu semua. Karena saya tahu pahala ibu lebih banyak daripada saya. Dan dosanya banyakan saya ibu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata kekurangan dan kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Silakan. Silakan ibu. Perbedaannya antara bismillah dan basmalah. Mungkin dalam arti itu beda. Setahu saya ibu mungkin ini jawabnya. Maaf ibu kalau kurang tepat atau gimana ya ibu. Saya jawab sebisa saya. Itu kan bismillah itu ba-nya itu ba-nya apa namanya teh? Kata penghubung. Itu bi-nya itu kata penghubung. Isminya itu kan kata benda. Nah, bismi itu disatuin kata hubung sama kata benda. Jadi bismillah. Sedangkan basmalah itu hanya, kalau yang saya tahu ibu itu hanya tradisi saja ibu. Tradisi ketika MC. Saya juga kan berprofesi jadi MC. Saya juga kadang nyebut mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Itu hanya tradisi aja ibu. Tradisi. Sebenarnya boleh mari kita buka dengan pembacaan bismillah bersama-sama bismillah. Tapi kita mengucapkan basmalah itu hanya tradisi. Dosa enggak dosa. Tapi ketika yang dirubahnya itu sudah emang keterlaluan. Emang itu kalau kita nggak tahu ya bu, kalau kita lagi baca Quran, lagi nge-MC seakan-akan contoh alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu, itu kan ada yang salah. Nah, itu kalau kita nggak tahu itu nggak apa-apa. Tapi kita tahu, tapi kita itu tahu salah, itu kita lakuin itu dosa. Nah, untuk basmalah itu hanya tradisi setahu saya ibu. Setahu saya itu hanya tradisi buat MC kayak yang biasa. Gitu mungkin ibu. Ada yang ditanyakan lagi?
Oh iya, siap siap siap. Hmm. Oh boleh gitu, boleh boleh. Siap siap. Kalau ketemu lagi ibu kalau ada umur, insya Allah. Kalau ada umur, insya Allah. Kan umur mah gak ada yang tahu ibu, benar nggak? Ya. Oh, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ibu? Tidak ada. Ya ibu silakan. Tidak ada, dicukupkan saja ibu. Mungkin untuk eh basmalah dan bismillah ya ibu. Nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Dari mulai struktur kebahasaannya. Dari mulai kok ini bismi itu apa, basma itu apa. Nanti kita dibahas PR-nya lagi ya. Ikutin aja ya bu ya, ikutin saya, takutnya saya lupa. Gitu ya. Ada yang bertanya lagi apa cukup aja? Cukup. Nah boleh itu nahu sorobnya ya bu. Insya Allah ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kekurangan yang kurang enak ataupun tidak tepat. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.